Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Jemaah sekalian, rahimani Allah, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Malam ini kita dapat kembali bermajelis di majelis yang semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga kami curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang senantiasa baik. Baiklah jemaah sekalian, teman-teman Allah, kita masih bahas bab rizki, yaitu bab tentang bersikap lembut, bersikap santun, bersikap lembut, bersikap santun. Diterangkan di dalam kitab ini, yakni kita sekarang masuk ke pembahasan hadis yang ke 463. Pada Imam Al-Bukhari rahimahullah, kata Imam Al-Bukhari, hadatsana Musaddad. Telah menceritakan kepada kami Musaddad. Hadatsana Abu Awanah. Telah menceritakan kepada kami Abu Awan Anil A'mas, dari Al-A'mas, An Tamim bin Salamah, dari Tamim bin Salamah, An Abdurrahman bin Hilal, dari Abdurrahman bin Hilal, An Jarir bin Ubaidillah, An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-463 ini selain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Birri Wasilah, bab tentang kebaikan dan bersilaturahim, dalam bab babu al-rifqi, bab tentang keutamaan bersikap lemah lembut. Kemudian kata Jarir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu, man yuhram ar-ribqa, barang siapa yang diharamkan, yakni man yuhramir ribqa, barang siapa yang diharamkan ar-ribqa, memiliki sifat lemah lembut, yuhramil khaira, maka dia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Assalamualaikum jemaah sekalian. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kalau kita dianugerahi memiliki sikap, sifat, karakter ar-rifqu, yaitu berlemah lembut. Kita harus bersyukur kepada Allah ketika kita memiliki sikap ini, sifat ini. Kenapa? Karena siapa yang dikaruniai sifat arif, yaitu sifat rifqan, sifat lembut, sifat santun, maka dia akan dikaruniai kebaikan yang banyak. Kenapa demikian? Karena kata Rasul dalam hadis yang lain bahwa sesuatu dari sikap lembut itu akan sampai kepada sesuatu yang kita inginkan, yang mana perkara tersebut tidak akan bisa dicapai oleh kita ketika kita memiliki sikap yang keras.
Artinya kita patut bersyukur kepada Allah ketika kita memiliki sifat lemah lembut tadi. Dari hadis yang ke 463 ini, maka faedah hadisnya adalah, fikul hadisnya adalah arifku yanbaghi an yashmala hayatal muslimi kullaha. Bahwa yang namanya sikap lembut seyogianya yakni dimiliki oleh seseorang di seluruh peri kehidupan seorang muslim. Makanya dikatakan al-aslu fi mauqifina rifq walid, hukum asal dalam sikap kita adalah arif walid, bersikap lembut, bersikap halus, bersikap santun. Itu hukum asal cara kita bersikap kepada orang lain. Hukum asal kita harus bersikap lembut, santun, dan seterusnya. Yang kedua, al-haddu ala al-lutfi, yakni anjuran untuk bersikap lembut. Wa akhdul amri bi ahsanil wujuh, dan mengambil urusan apapun bi ahsanil wujuh, dengan cara yang terbaik, dengan sisi yang terbaik. Wa aisariha, dan juga yang paling mudah. Jadi kita dianjurkan memiliki sikap lembut dan mengambil persoalan apapun, urusan apapun, cobalah cari bi ahsanil wujuh, yaitu sikap yang paling baik, wa aisariha, atau sikap yang paling mudah. Seperti itu. Sikap yang paling lembut atau sikap yang paling mudah. Selanjutnya, yang ketiga, ar-rifqu yajma'u khairid dunya wal akhirah. Bahwa sikap lembut itu dapat mengumpulkan khairid dunya wal akhirah, kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat. Jadi ar-rifqu yajma'u khairid dunya wal akhirah, bahwasanya yang namanya kelembutan dapat mengumpulkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Maka paman hurrima ar-rifqa, barang siapa yang diharamkan untuk memiliki sikap lembut, hurrima hadal khairul amim, maka kebaikan yang merata, kebaikan yang dapat tersebar di mana-mana pun, atau kebaikan yang dapat dia berikan kepada orang lain akan diharamkan. Barakallahu. Jadi betapa berbahagianya apabila kita memiliki sikap lembut, sifat lembut, dan memiliki karakter itu. Dan betapa meruginya orang yang tidak memiliki sifat ini, karakter ini. Karena sesungguhnya ini merupakan karakter yang baik, bahkan dicintai. Dan Nabi kita yang mulia sangat menganjurkan, sangat memotivasi kita untuk memiliki sikap ini. Barakallahu. Berikutnya hadis yang ke-464. Dalil berikutnya, yakni dalil yang ketiga dari bab ini, ya, karena bab rifqi ini diawali dari hadis yang ke-462. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Maka hadis yang ke-464. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Abdullah bin Muhammad, qala hadatsana Ibnu Uyainah, yakni Sufyan bin Uyainah. Hadatsana Amr an ibni Abi Mulaika, yakni Abdullah bin Abi Mulaika, an Ya'la bin Mamlakin, dari Ya'la bin Mamlak, an Ummi Darda, dari Ummu Darda. Hadis yang ke-464 ini dikatakan sahihul li ghairihi. Hadisnya sahih li ghairihi. Apa kata Ummu Darda? An Abi Darda, Ummu Darda menerima dari Abu Darda suaminya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Ummu Darda meriwayatkan dari suaminya. Itu berarti Ummu Darda adalah seorang wanita yang menerima ilmu dari suaminya. Tentu sesuatu yang sangat indah sekali. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menerima ilmu dari suaminya, yaitu Rasulullah. Maka begitu pula Ummu Darda menerima ilmu dari suaminya, yaitu Abu Darda. Dan para ulama menyebutkan, ya, apa katanya? Inna Ummu Darda imra'atun faqihah. Sesungguhnya Ummu Darda adalah seorang wanita yang faqihah, wanita yang paham agama. Hasil didikan siapa? Suaminya, yaitu Abu Darda. Kata Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menerima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda,
man u'tiya haddahu minar rifqi, barang siapa yang diberikan haddahu bagiannya minar rifqi dari perbuatan lembut, faqad u'tiya haddahu minal khair, berarti dia telah diberikan bagiannya dari kebaikan. Maksudnya, meskipun kita memiliki sikap keras, namun kalau kita masih memiliki sifat ar-rifq wal lin, sikap lembut, yaitu lainul janib atau janibul lin, sisi kelembutan, maka insyaallah taala tetap ada kebaikannya. Tapi kalau manusia itu sama sekali tidak memiliki sifat-sifat kelembutan sama sekali, maka faman hurrima haddahu minar rifqi, barang siapa yang diharamkan mendapatkan bagiannya dari kelembutan, faqad hurrima haddahu minal khair, maka sungguh dia telah diharamkan bagiannya dari kebaikan. Asqalu syai'in fi mizanil mu'min, yakni timbangan yang paling berat, sesuatu yang paling berat dari timbangan seorang mukmin yaumul qiyamah pada hari kiamat nanti adalah husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Oleh karena itu, jemaah sekalian, di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kita yang mulai bersabda, ya inna aktsara ma yadkhulul jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, sesungguhnya perkara yang paling banyak menyebabkan orang itu masuk surga adalah itu taqwallah, bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Inna aktsara ma yadkhulul jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Sesungguhnya perkara yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan di dalam hadis ini pun dikatakan asqalu syai'in fi mizanil mu'min yaumal qiyamah husnul khuluq. Bahwasanya sesuatu yang paling berat timbangannya bagi seorang mukmin pada hari kiamat nanti adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Wa innallaha la yubghidu al-fahisa al-badi. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala la yubghidu, betul-betul membenci. Membenci siapa? Al-fahisha, orang yang perilakunya, perbuatannya, amalannya al-fahis, keji, buruk perbuatannya. Ada orang diam, tiba-tiba ditendang. Ada orang yang sedang diam, tiba-tiba dicubit. Ada orang yang diam, tiba-tiba dipukul, ditonjok. Ini adalah al-fahis. Orang yang perbuatannya keji, perbuatannya buruk-buruknya dari sisi perbuatan. Al-badi dan al-badi, orang yang buruk dari segi perkataan. Orang yang buruk dari segi perkataan, dari segi ucapan. Perkataannya selalu menyakitkan hati orang lain. Perkataannya selalu merendahkan orang lain. Perkataannya selalu buruk. Perkataannya tidak menyebabkan orang itu suka kepada dia. Maka inilah al-fahis al-badi. Al-fahis, perbuatan yang buruk. Al-badi, yakni perkataan yang buruk. Maka dari hadis yang ke-464 ini, at-targhib fil bu'di anil unf, yakni bahwa hendaklah seseorang menjauhi dari sikap keras, wasyiddah, kasar, wal gildah, kaku, li anna sahibaha, karena orang yang keras, orang yang kaku, orang yang kasar, mahrumun minal khair, dia diharamkan dari kebaikan-kebaikan. Lihat oleh kita bahwa at-targhib fil bu'di anil unfi, yaitu ada targhib, anjuran untuk mencintai apa? Mencintai untuk selalu menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang keras. Kita harus senang menjauhi perbuatan yang keras. Syiddah, perbuatan yang kasar, al-gildo, perbuatan yang kaku, di anna sahibaha mahrumun minal khair, karena pelakunya ini mahrumun minal khair, yakni diharamkan dari kebaikan-kebaikan. Berikutnya yang kedua, yakni daruratu tahali birrifqi, sudah semestinya setiap kita kaum muslimin khususnya, maka berhiaslah dengan sikap lembut. Daruratu tahali birrifqi. Sudah selayaknya, sudah sepantasnya seorang mukmin berhias dengan sikap lembut.
wa husnid al-khuluq, dan sudah sepantasnya seorang mukmin berhias dengan apa? Wa husnil khuluq, yaitu dengan akhlak yang baik. Fa innahuma, karena sesungguhnya keduanya yuzayyinani al-mar'a, karena keduanya yuzayyinani al-mar'a, menghiasi seseorang. Keduanya menghiasi seseorang. Wa yujammilanihi, dan juga menghiasinya fi a'yunin nas, yaitu pada mata setiap orang, pada pandangan setiap orang. Kita dituntut untuk berhias birrifqi, dengan kelembutan. Kita juga dituntut untuk memiliki akhlak yang baik, sikap lembut, akhlak yang baik. Kenapa demikian? Fa innahuma, karena keduanya yuzayyinanil mar'a, dapat menghiasi ya seseorang. Wa yujammilanihi, dan juga membaguskan orang tersebut ya fi a'yunin nas, dalam pandangan manusia. Orang yang lembut, orang yang baik akhlaknya, maka dia akan dipandang baik di mata orang lain. Dia akan dipandang baik ya di mata ya manusia. Demikian faedah dari hadis yang ke 464. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah jalla dzikruhu memudahkan kita untuk menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Selanjutnya, hadis yang ke-465. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qala hadatsani Abu Bakar ibn Nafi. Abu Bakar bin Nafi namanya adalah Abu Bakar Maula Zaid bin Al-Khattab. Qala, dia berkata, sami'tu Muhammad bin Abi Bakr ibni Amr ibni Hazm. Aku mendengar Muhammad bin Abu Bakar bin Amr bin Hazm. Qala, dia berkata, ya. Qalat Amratu, Amro berkata. Qalat Aisyatu, Aisyah radhiyallahu anha berkata. Qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, aqilu dawil hayat asaratihi. Aqilu, ya, aqilu dawil hayat. Apa itu kata-kata aqilu? Aqilu adalah amrun minal iqalah, bentuk kata perintah dari kata-kata al-iqalah. Apa maknanya aqilu? Maknanya adalah ufu warfaku, maafkan, dan irfaku, bersikap lembutlah kamu. Ufu, maafkan, irfaku, ya, sikap lembutlah kamu. Artinya aqilu dabil hayat, yakni bersikap lembutlah kamu, bersikap pemaaflah kamu. Dabil hayat, yakni orang-orang, kepada orang-orang yang memiliki muru'ah, kepada orang-orang yang memiliki kewibawaan, ya. Apa katanya? As-saratihim, ketergelinciran mereka. Kita diperintahkan supaya menjadi orang yang pemaaf. Kita diperintahkan supaya menjadi orang yang bersikap lembut, ya. Terhadap siapa? Terhadap ketergelinciran, ya. Ketergelinciran orang-orang yang dia memiliki muru'ah, dia memiliki perangai yang baik. Artinya kalau hukum asal orang itu baik, ya kalau tergelincir ya dimaafkan. Kalau sifat dasarnya orang itu baik, ya kalau salah hendaklah dimaafkan. Kenapa? Karena orang itu sikap dasarnya baik. Begitu. Karena dia sikap dasarnya baik, ya dimaaf. Ya, seperti itu.
karena dia sikap dasarnya baik, maka maafkanlah. Seperti itu. Yakni kata Rasulullah, aqilu dawil hayati asaratihi. Maka berdasarkan keterangan ini, hadis yang ke-465. Dan hadis ini derajatnya hasan sahih. Sebagaimana hadis yang ke-464. Apa faedahnya? Al-khitab lil a'immah. Bahwa pembicaraan ini adalah untuk para imam. Alaidina ilaihim iqamatul uqubat. Yang mana kepada mereka lah ditegakkannya hukubat berbagai macam hukuman-hukuman. Ada dabil jinayat pada orang-orang yang dabil jinayat. Orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan. Wakadhalika dan begitu pula. Yakni al-mujna alaihi. Ya. Awliya'u. Atau orang yang dikenakan kejahatan padanya. Awliya'u. Atau penolong-penolongnya. Li'annal jinayat laisa min akhlaqihim. Karena sesungguhnya kejahatan adalah bukan akhlak mereka. Wa inna makanat, dan hanyalah dia adalah merupakan hafatan minhum, ketergelinciran dari mereka. Makanat ahsan bihim as-sofha. Maka yang terbaik untuk mereka yang seperti ini adalah as-sofha, yaitu dimaafkan. Jadi kita adalah memaafkan mereka, memaafkan orang-orang yang memang dalam keadaan seperti tadi. Artinya mereka-mereka yang adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, ya, perbuatan yang baik, predikat yang baik. Apabila mereka berbuat salah, maka hendaklah mereka dimaafkan seperti itu. Selanjutnya yang kedua, al-murad bil atharat ma yasbutu fihi at-ta'zir. Yang dimaksud dengan ketergelinciran adalah apa saja yang sabit padanya, yang tetap padanya adanya at-ta'zir, adanya hukuman. Bisababi idha'ati haqqin min huquqillah, dengan sebab dia telah menyanyiakan salah satu hak dari hak-hak Allah. O min huquqil ibad, atau dari hak para hamba. Artinya bahwa ketergelinciran ya yang dilakukan oleh seseorang, yakni ya tetap saja pada bagian-bagian yang memang di sana menjadi sebab disia-siakannya salah satu hak dari hak Allah atau hak para hamba, ya maka di sana harus ada takzir, tetap harus ada peringatan, ya harus ada sesuatu yang perlu diperingatkan. Dan yang ketiga adalah al-amru huna lin-nadbi wal istihbab. Adapun perintah di sini adalah yakni lin-nadbi wal istihbab. Itu sifatnya nadab, anjuran. Ya, lil istihbab karena ya, wal istihbab dan juga sesuatu yang disukai. Artinya apa yang tadi kita bahas adalah semuanya sifatnya anjuran, semuanya sifatnya keutamaan. Bahwa tentu saja yang baik, yang utama adalah bahwa kita berupaya untuk memaafkan orang-orang yang memang baik sifat dasarnya. Ketika ada ketergelinciran maka hendaklah dimaafkan. Kecuali kalau dia adalah memang orang yang tidak termasuk ke dalam barisan orang-orang yang ashabul muru'at, tidak termasuk orang-orang yang memiliki kebaikan-kebaikan, ya seperti itu. Maka tentu tidak sama di dalam cara menyikapi. Selanjutnya, barakallahu fikum jemaah sekalian, kita masuk ke hadis yang ke-466, dan hadis ini dinyatakan sanadnya hasan. Hadis ini yakni kata Imam Bukhari, qala al-Bukhari ta'ala hadatsana al-Ghaddani Ahmad bin Ubaidillah qala hadatsana Katsir bin Abi Katsir qala hadatsana Sabit an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunul khurqu fi syai'in illa sana. Dikatakan bahwasanya la yakunul khurqu fi syai', tidaklah adanya sikap keras
sikap kasar, ya, dan sikap kaku terhadap sesuatu, illa syanahu, melainkan dia hanya akan memperburuknya. Wa innallaha rafiq, sesungguhnya Allah adalah rafiqun, dan yang maha lembut, yuhibur rifqa, maka Allah tabaraka wa ta'ala dan yang maha lembut yang mencintai sikap kelembutan. Allah adalah zat yang maha lembut yang mencintai sikap, ya, sifat kelembutan. Artinya siapa di antara kita yang memiliki sifat kelembutan, ketahuilah dia akan mendapatkan banyak faedah, dia akan mendapatkan banyak manfaat dari sikap lembut tersebut. Oleh karena itulah, maka hadis yang ke-466 ini mengandung banyak faedah. Di antara faedahnya adalah isbatu sifatil mahabbat lillahi ta'ala. Bahwa Allah tabaraka wa ta'ala disifati dengan sifat mahabbat. Apa maknanya? Allah tabaraka wa ta'ala yakni disifati dengan sifat mencintai, arif, mencintai sifat yang baik, karakter yang baik, perbuatan yang baik, perangai yang baik, perilaku yang baik, itu Allah cintai. Makanya kita tahu bahwasanya kita mesti mencintai apa-apa yang Allah cintai, sebagaimana kita harus mencintai siapa saja yang Allah cintai. Sikap arifku, sikap lembut adalah sikap yang dicintai oleh Allah. Maka kita pun harus mencintai orang-orang yang memiliki sifat lembut. Kenapa? Sebagaimana Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat yakni sifat kelembutan, maka kita pun mencintainya sebagaimana Allah mencintai. Yang keduanya, ulu manzilatir rifqi baina makarimil akhlaq, tingginya kedudukan sifat arif, sifat lembut, ya, di antara makarimil akhlaq, di antara akhlak yang mulia. Ulu manzilati arifki baina makarimil akhlaq, yakni tingginya kedudukan sifat berlaku lemah lembut di antara akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, jawaju tasmiyatillahi ta'ala. Jawaju tasmiyatillahi ta'ala, yaitu bolehnya memberi nama bagi Allah tabaraka wa ta'ala Rafiqan, dengan sifat Rafiq. Maksudnya Ar-Rafiq adalah Allah, Ar-Rafiq adalah nama bagi Allah karena dia adalah Al-Asmaul Husna. Ar-Rafiq adalah yakni sifat bagi Allah tabaraka wa ta'ala, maka jawab tasmiyati ta'ala Rafiq. Maka Allah Ta'ala suka disebut Ar-Rafiqul A'la, yaitu Ar-Rafiqul A'la, dan yang maha lembut yang paling tinggi. Wa ghairuhu, dan juga yang lainnya. Mimma sabata bi khabaril wahid, dari apa saja yang telah sabit dengan khabar wahid, yakni dengan khabar yang riwayatnya ahad. Artinya penamaan tersebut tidak ada masalah. Ya, walaupun dengan khabar yang ahad, maka sah Allah disebutnya dengan Ar-Rafiq, yaitu dan yang maha lembut, ya, dan yang maha lembut, dan yang maha santun. Itulah dia Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dari penjelasan ini, yakni dari keterangan ini, bahwa ini adalah merupakan salah satu dalil berikutnya tentang sifat arif. Begitu pula hadis yang ke-467. Hadis yang ke-467 dikatakan hadis ini sahih, dikeluarkan pula oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Adabnya. Babu man lam yuwajih nasa bil atab, itu bab yakni orang yang tidak menghadapkan kepada manusia dengan apa? Itu bil atab, dengan perbuatan yang disebut dengan atab. Jemaah sekalian, apakah makna dari al-atab? Diterangkan oleh para ahli bahasa tentang makna al-atab. Bahwasanya kata-kata atab, ya, yaitu dari kata-kata ataba ya'tibu, itu memiliki makna atau arti yang memperingatkan, seperti itu. Maka ketika dikatakan di sini bahwa diterangkan bahwa di antara faedah
dari keterangan ini adalah yaitu bahwa sifat adab ya, yang diterangkan dalam riwayat ini atau dalam hadis ini itu menunjukkan kepada kita bahwa hendaklah ya kita menjadi hamba Allah Tabaraka wa Taala ya, yang betul-betul kita memiliki sikap yang baik karena sesungguhnya Allah Tabaraka wa Taala memuji setiap orang yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Di antaranya adalah akhlak yang barusan sudah dijelaskan. Dan pada riwayat yang ke 400 ya 67 ini, yakni pada riwayat yang ke 400 keterangan yang ke 467 ini, kita perhatikan bagaimana riwayatnya sebagaimana diterangkan di sini. Hadatsana Amr bin Marzuq qala akhbarana Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Abdullah bin Utbah yuhaditsu an Abi Sa'id Al-Khudri anhu qala kana Rasulullah asada hayaan minal adra. Dikatakan bahwasanya Rasulullah adalah orang yang sangat malu dibandingkan dengan al-adra, yakni dibandingkan dengan ya anak gadis atau perawan fi khidriha yang berada pada pingitannya atau gadis pingitan yang berada pada pingitannya. Wa kana idza kariha syai'an, maka Rasulullah apabila membenci sesuatu maka arafnahu fi wajhihi, kita bisa mengenali pada wajahnya. Hadis ke-467 ini tadi sudah saya terangkan, ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dalam Kitabul Adab. Bab man lam yudhi nas bil itab, itu bab tentang orang yang tidak menghadapi manusia dengan al-itab, dengan sesuatu yang sifatnya menegur. Seperti itu. Dan hadis ini juga terdapat dalam Muslim dalam kitab Fadailnya. Bab tentang kasrati hayatihi. Dan dari keterangan ini kita tahu bahwa betapa mulianya hamba Allah Tabaraka Ta'ala yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Begitu yang mulia disebutkan karena Rasulullah asyada hayaan minal adra. Rasulullah yakni sangat malu minal adra ya, daripada gadis yang ada gadis pingitan fi khidriha yang ada pada pingitannya. Daripada anak perawan yang ada pada pingitannya. Wa kana idza kariha syai'an, dan Rasul apabila membenci sesuatu maka arafnahu wajhi, kita bisa mengenali pada wajahnya. Nah, hadis ini, hadis ke-467 juga bisa menggambarkan kepada kita bahwa apabila Nabi kita yang mulia memiliki sikap seperti ini, menunjukkan bahwa kelembutan Rasulullah SAW seperti itu. Saking lembutnya sampai digambarkan Nabi kita yang mulia itu seperti anak gadis pingitan yang ada pada pingitannya. Yang tentu kalau bicara juga dia akan bicara dengan lemah lembut dan seterusnya. Demikian saya kira cukup insyaallah ta'ala sampai hadis yang ke-467 yang tadi sudah saya mulai dari 463 ya, yang barusan sudah saya bacakan. 63, 64, 65, 66, 67, 5 hadis yang sudah saya bacakan. Cukup banyak insyaallah. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan hadis yang ke-468 sampai kepada akhir dari bab ini, yaitu hadis ke-470 insyaallah ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat, semoga berfaedah, dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri majlis. Tafadhol majlis. Jam berapa Isya? 15 menit. Sebentar lagi berarti, atau sudah? Ya, tafadhol. Assalamualaikum. Nah, Barakallahu jemaah sekalian. Bagaimana pandangan firman Allah Tabaraka Ta'ala yang atau yang berbunyi asyiddaku alal kufar, yakni bahwasanya
dia sangat keras dengan orang-orang kafir? Jawabnya adalah bahwa firman Allah Tabaraka yang mulia ini, yaitu kalimat asyidda'u 'alal kufar, yang dimaksud adalah dalam bersikap. Ya, saya ulangi, kalimat asyidda'u 'alal kufar yakni dalam bersikap. Bukan berarti sikapnya keras, tetapi dia tegas dalam bersikap. Itu yang dimaksud dengan asyidda'u 'alal kufar. Bukan berarti pengertian asyidda'u 'alal kufar adalah yakni bahwa dia kasar, tidak. Tetapi yang dimaksud adalah bahwa Rasulullah memiliki sikap yang keras kepada mereka, ya, seperti itu. Namun yang seperti ini tentu saja tidak menghilangkan adanya sikap lembut pada diri Rasulullah. Demikian barangkali saya kira cukup, insyaallah. Semoga bermanfaat dan kita akhiri di sini. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.